Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah nyata, drama, dan romansa dibalut dengan cerita penuh emosi dan kejutan. Kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang sedang menghebohkan jagat maya, tentang Niken Salindri, pesinden muda berbakat dari Kediri, dan Mas Lindra, Bupati Tuban yang dikenal karismatik. Hubungan mereka berawal dari panggung seni budaya, tapi benarkah kini berakhir di pelaminan? Cerita ini penuh intrik, air mata, senyum tersembunyi, dan keputusan mengejutkan yang membuat netizen terbelah dua. Apakah cinta mereka tulus? Atau ini bagian dari drama politik yang terselubung? Sebelum kita masuk ke bab pertama, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Ayo nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan bab-bab selanjutnya yang dijamin bikin baper, penasaran, dan tercengang. Yuk, kita mulai kisahnya. Dari pentas ke pelaminan, isu pernikahan Niken Salindri dan Bupati Tuban gegerkan netizen. Malam itu langit Tuban tampak lebih pekat dari biasanya, seakan menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Di alun-alun kota yang telah disulap menjadi panggung seni budaya megah, Niken Salindri tampil di tengah sorotan lampu panggung dengan suara merdu yang membelah malam. Gamelan mengalun mengiringi lenggak-lenggoknya yang anggun, memukau ratusan pasang mata yang duduk terpaku. Namun di tengah kekaguman itu, ada satu sosok yang diam-diam mencuri perhatian Niken, seorang pria berwibawa dengan seragam khas kepala daerah, duduk di kursi kehormatan, memperhatikannya tanpa berkedip. Itulah kali pertama Mas Lindra, Bupati Tuban, muncul dalam pementasan Niken secara terbuka. Biasanya, ia hanya mengirim utusan untuk menyampaikan dukungan atau sekadar menyapa melalui video sambutan. Tapi malam itu berbeda, ia hadir langsung, dengan tatapan yang dalam namun sulit dibaca. Dari atas panggung, Niken sempat menunduk lebih lama dari biasanya, merasa sorot mata sang bupati menembus hingga ke dasar jiwanya. Para panitia dan sesama seniman mulai membisikkan hal-hal yang sebelumnya tak pernah terbayangkan, mungkinkah sang bupati tertarik bukan hanya pada seni Niken, tetapi juga pada sosok dirinya. Usai pertunjukan, suasana di belakang panggung terasa lebih ramai dari biasanya. Para kru dan sesama pengisi acara membicarakan sesuatu yang lebih hangat dari teh di tangan mereka. Bisikan-bisikan itu tumbuh menjadi desas-desus. Tadi Mas Lindra berdiri saat Niken nyinden lagu terakhir, loh, ujar seorang penari. Aku lihat dia senyum sendiri, sahut yang lain. Tak butuh waktu lama bagi kabar ini menyebar ke media sosial, terutama setelah beberapa penonton membagikan momen Mas Lindra berdiri dan bertepuk tangan lebih lama dari pejabat lainnya. Komentar netizen pun mulai liar, ada yang mendukung, ada yang sinis, dan ada pula yang mulai menaruh harapan romantis. Di rumahnya yang sederhana di Kediri, Niken duduk di depan cermin sambil membersihkan rias wajahnya. Di balik tawa dan pujian, hatinya dihujani tanda tanya. Ia memang pernah dipanggil Bupati Tuban untuk tampil di acara resmi kabupaten, tapi malam ini terasa berbeda. Pandangan Mas Lindra bukan seperti pandangan seorang pejabat pada seniman tamu. Ada sesuatu yang lebih lembut, lebih dalam, dan itu membuat jantung Niken berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun, ia juga tahu dunia yang mereka jalani berbeda, satu dunia panggung seni rakyat, satu lagi dunia protokol pemerintahan dan politik. Di sisi lain, Mas Lindra duduk di ruang kerjanya di Pendopo, menatap layar ponsel yang memperlihatkan video singkat Niken saat menyanyikan tembang Jawa yang menyayat hati. Ia menghela napas pelan, lalu menyesap kopi pahit yang sudah dingin. Anak itu, bukan sembarang sinden, gumamnya lirih. Di benaknya, berkecamuk banyak hal tentang citra, tentang posisi, dan tentang rasa. Namun satu yang pasti, ia merasa telah menemukan sesuatu yang berbeda dalam diri Niken. Sesuatu yang membuatnya terjaga hingga larut malam, memikirkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Sementara itu, grup WhatsApp para perangkat desa dan komunitas seni lokal mulai panas. Gambar Mas Lindra dan Niken diedit berdampingan, diberi tulisan, calon Bupati Tuban dan Nyai Sinden. Dengan emoji hati merah muda, masyarakat terbagi, ada yang mendukung dengan antusias, merasa bangga jika sang sinden menjadi istri bupati, tapi ada pula yang mencibir dan menyebut ini hanya strategi pencitraan. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, pembicaraan tentang mereka telah melampaui batas panggung, menjadi pembahasan publik. Di tengah keramaian komentar dan gosip yang terus berkembang, Niken justru merasakan kesepian yang aneh. Ia merenung di dalam kamar,
membuka pesan-pesan yang masuk, sebagian dari penggemar, sebagian dari orang tak dikenal yang bertanya tentang kebenaran kabar itu. Ia belum siap menjawab, bahkan untuk dirinya sendiri, ia belum yakin apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah itu hanya momen singkat yang dibesar-besarkan? Ataukah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan tak terduga? Dan dari sudut lain Tuban yang senyap, seseorang menulis di Twitter dengan akun anonim, malam ini Tuban punya cerita. Sinden dan Bupati, gamelan tak lagi hanya berbunyi untuk seni, tapi mungkin juga untuk cinta. Dalam waktu singkat, cuitan itu viral dan menjadikan nama Niken Salindri dan Mas Lindra trending topik. Tak ada yang tahu bagaimana kisah ini akan berakhir. Tapi satu yang pasti, dari malam itu, pentas dan pelaminan seakan menjadi dua panggung yang mulai menyatu. Beberapa hari setelah pementasan yang menggemparkan itu, suasana hati Niken belum juga tenang. Ratusan pesan masuk memenuhi ponselnya, sebagian memuji, sebagian mencibir, dan tak sedikit yang mempertanyakan hubungannya dengan Mas Lindra. Di tengah gemuruh batin itu, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Singkat, resmi, dan mengejutkan, atas nama Bapak Bupati Tuban, mohon kesediaan Mbak Niken hadir di Pendopo Agung Tuban, malam ini pukul 19.30, untuk pertemuan terbatas. Tak ada penjelasan lebih lanjut, hanya nama ajudan dan cap resmi di bawahnya. Hati Niken berdegup seperti genderang perang. Ia menggenggam ponselnya erat, seperti memegang surat takdir. Ibunya yang menyaksikan kegelisahan itu pun ikut khawatir. "Ndok, sampean hati-hati ya, jangan terlalu dalam kalau belum pasti," ucapnya lirih sambil membelai rambut Niken. Tapi Niken hanya bisa mengangguk, meski dalam hatinya badai telah menggulung. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengenakan kebaya sederhana warna biru langit dan sanggul kecil yang biasa ia pakai untuk acara resmi. Dalam diam, ia tak tahu apa yang lebih menakutkan, pertemuan dengan bupati atau semua kemungkinan yang bisa terjadi setelahnya. Setibanya di pendopo, suasana sunyi tak biasa menyambutnya. Tak ada keramaian staf atau hiruk-pikuk protokoler seperti biasanya. Ia hanya ditemui seorang ajudan yang mengantarnya melewati lorong panjang menuju ruangan belakang pendopo. Di sana, Mas Lindra sudah menunggu. Tanpa pendamping, tanpa saksi, duduk tenang dengan setelan batik coklat tua dan sorot mata yang dalam, lebih tajam dari malam pementasan itu. "Mbak Niken, saya harap kehadiran ini tak membuat panjenengan gelisah," ucapnya pelan, tapi cukup mengguncang dada Niken. Selama beberapa menit pertama, percakapan mereka seperti biasa, soal seni, budaya, dan rencana festival daerah. Tapi perlahan, nada suara Mas Lindra berubah. Ia menyinggung bagaimana suara Niken membawa nuansa berbeda di setiap pertunjukan. Bagaimana ekspresinya membuat gamelan seperti hidup. "Tapi, Mbak, bukan hanya sindenanmu yang membuat saya terpikat," katanya tiba-tiba, membuat Niken terhenyak. Ia menunduk, tak sanggup membalas tatapan bupati. Udara di ruangan itu terasa lebih tebal, seperti sedang menahan rahasia besar yang hampir pecah. "Saya tahu, ini mungkin terdengar gila," lanjut Mas Lindra, "tapi saya tidak bisa membohongi diri. Saya ingin mengenal panjenengan lebih dalam, tidak sebagai sinden, tapi sebagai seorang wanita yang membuat hati saya tak bisa diam." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Niken tercekat. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya keluh. Perasaan antara terhormat dan takut, antara bangga dan bimbang, bercampur menjadi satu yang membingungkan. Beberapa saat kemudian, suasana berubah menjadi senyap. Tak ada kata-kata lain yang terucap. Hanya suara detik jam dan desiran angin dari luar pendopo. Mas Lindra berdiri, mendekati meja kecil dan menuangkan teh hangat untuk Niken. "Saya tak minta jawaban sekarang," ujarnya, "tapi malam ini, saya hanya ingin panjenengan tahu, bahwa semua yang orang bicarakan, tidak sepenuhnya gosip." Niken menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Ia tahu malam ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini titik awal dari sesuatu yang bisa mengubah jalan hidupnya. Saat Niken pamit untuk pulang, Mas Lindra tak menahan. Ia hanya berdiri di tangga pendopo, menyaksikan langkah Niken yang perlahan menjauh. Dalam hati, ia tahu telah menaruh harap pada seorang seniman muda yang hidupnya sederhana dan jujur. Dan Niken, yang duduk dalam mobil menuju rumahnya, memandangi lampu-lampu kota yang samar, merasakan bahwa hidupnya tak akan sama lagi setelah malam ini. Ia belum tahu apakah akan menjadi dongeng atau badai, tapi cerita ini telah resmi dimulai. Di luar pendopo, angin bertiup membawa harum bunga melati dari taman belakang.
Dan dari balik jendela kamar seorang netizen, sebuah cuitan baru muncul, kenapa tiba-tiba Niken gak manggung 2 hari ini? Jangan-jangan, ada pertemuan rahasia yang belum kita tahu. Dalam hitungan menit, tagar-tagar Niken dan Lindra kembali trending. Dunia maya terus mengintai, tapi yang mereka tak tahu, di dunia nyata, hati dua insan tengah diuji oleh sesuatu yang lebih dari sekadar panggung dan kekuasaan, perasaan yang tak bisa disembunyikan. Acara Festival Budaya Tuban digelar lebih megah dari tahun-tahun sebelumnya. Ribuan warga tumpah ruah di alun-alun, memenuhi tribun hingga keluar pagar. Semua mata menantikan satu penampilan yang ditunggu-tunggu, Niken Salindri. Para panitia sibuk, awak media siap dengan kameranya, dan Mas Lindra duduk di kursi kehormatan dengan setelan lurik khas Jawa yang membalut sosoknya yang gagah. Tapi sore itu, bukan hanya pagelaran seni yang membuat suasana menegang, seluruh Tuban tahu, ini kali pertama Niken tampil setelah undangan rahasia dari pendopo yang sempat memicu kegemparan warganet. Niken berjalan naik ke panggung, langkahnya anggun meski sorot matanya sedikit gugup. Iringan gamelan pun mulai mengalun lembut, membingkai suara sinden muda yang melantunkan tembang-tembang klasik dengan penuh penghayatan. Dari kursinya, Mas Lindra tampak tak berkedip, matanya mengikuti setiap gerak Niken seperti seorang penonton yang sedang menyaksikan kisah hatinya sendiri. Dan di momen yang nyaris magis, Niken melantunkan lagu, Pangkur, dengan lirih dan penuh rasa. Lagu itu tentang cinta yang tertahan, dan malam itu, lagu itu terdengar seperti ungkapan perasaan tersembunyi yang tak mampu diucapkan langsung. Ketika acara selesai, panitia mengarahkan Niken untuk turun melalui tangga sisi kanan panggung, tempat di mana para pejabat duduk. Kamera media dan ponsel penonton sudah siap mengabadikan setiap detik. Niken menuruni tangga perlahan, menyambut beberapa pejabat dengan sopan. Tapi saat ia berhadapan langsung dengan Mas Lindra, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tangan mereka bertemu, awalnya hanya untuk salaman formal. Namun beberapa detik berlalu, genggaman itu tak dilepaskan. Mata mereka saling menatap, dan Mas Lindra menggenggam tangan Niken lebih erat dari seharusnya. Seolah waktu membeku, suara gemuruh penonton tiba-tiba meredup. Kamera-kamera seolah fokus hanya pada satu hal, tangan itu. Genggaman itu, tak ada yang bisa menyembunyikan kedekatan yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik. Dalam hitungan detik, suasana menjadi hening lalu pecah dengan suara bisik-bisik dan jerit kecil dari penonton perempuan. Iya, itu genggaman beda. Bukan salam biasa, terdengar seseorang berseru. Beberapa detik kemudian, momen itu sudah tersebar di media sosial. Video slow motion dari genggaman tersebut, ditambah ekspresi Niken yang sejenak gugup lalu tersenyum tipis, langsung menjadi viral. Niken sadar ia telah menjadi pusat badai. Malam itu, wajahnya terpampang di berbagai akun gosip dengan judul-judul bombastis, fix. Tangan Niken digenggam bupati, cinta tak lagi rahasia, masih sinden atau calon ibu bupati, hingga tangannya digenggam, hatinya juga. Di balik layar ponsel, Niken menangis dalam diam. Ia tak tahu harus marah, bahagia, atau takut. Ia tahu perasaan itu memang ada, tapi ia juga sadar betapa rapuhnya posisinya sekarang, antara kehormatan dan gunjingan, antara cinta dan fitnah. Mas Lindra pun tak luput dari serangan publik. Beberapa pihak mulai mempertanyakan profesionalismenya, terutama dari lawan politik yang memanfaatkan momentum. Namun sang bupati tetap tenang. Dalam wawancara singkat dengan media lokal, ia hanya berkata, "Saya menghargai seni, dan saya menghormati senimannya." Kalimat yang terdengar diplomatis, namun mengandung misteri. Tidak membantah, tidak mengiyakan, tapi cukup untuk membuat api rasa penasaran publik tetap menyala. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Niken duduk termenung memandangi tangan kanannya. Masih terasa hangat, masih terasa getarannya. Ia menutup mata, mencoba mengusir segala kegaduhan, tapi bayangan wajah Mas Lindra terus hadir. Ia tahu, sejak genggaman itu, tidak akan ada jalan kembali seperti sebelumnya. Dunia telah menyaksikan sesuatu yang tak bisa ia sangkal, dan perasaannya pun kini tak bisa ia sembunyikan. Tapi benarkah ini cinta, atau ia sedang berjalan menuju jurang yang licin dan tak bisa dipijak dengan aman? Dan di luar sana, warganet masih terus memperdebatkan satu foto yang tersebar luas, potret tangan Niken dan Mas Lindra yang saling menggenggam. Ada yang memuja, ada yang mencemooh, tapi semua sepakat, ini bukan sekadar pentas budaya lagi. Ini kisah nyata yang mengalir seperti tembang Jawa, pelan,
dalam, dan penuh teka-teki yang menusuk hati. Hari-hari setelah genggaman tangan itu berubah menjadi badai tak berkesudahan. Media sosial tak pernah sepi dari perdebatan tentang Niken dan Mas Lindra. Setiap unggahan Niken diserbu komentar, ada yang mendoakan, ada pula yang menuduh. Bahkan, video lawas Niken yang sedang tertawa saja disalahartikan sebagai bentuk godaan manja oleh netizen usil. Di sisi lain, Mas Lindra memilih diam. Tak satu pun pernyataan resmi keluar dari pendopo. Justru dalam keheningan itulah, kabar paling mengejutkan datang, Niken kembali diundang ke pendopo. Kali ini bukan untuk acara, tapi pertemuan pribadi. Lagi, dengan hati bergetar, Niken melangkah ke pendopo malam itu, diantar hanya oleh sopirnya. Langit mendung, seolah ikut menahan napas. Ia tak membawa apa-apa, kecuali doa dan kebimbangan. Sesampainya di sana, ia tidak dibawa ke ruang tamu biasa, melainkan ke bagian dalam pendopo yang lebih privat, ruang kecil berpenerangan temaram, di mana hanya ada 2 kursi, 1 meja bundar, dan tirai putih yang berkibar pelan tertiup angin. Di sanalah Mas Lindra sudah menunggu, tanpa pengawal, tanpa ajudan, hanya dirinya, seperti seorang lelaki biasa yang hendak membuka isi hatinya. "Aku tahu ini berat buatmu," ucap Mas Lindra setelah beberapa menit sunyi menyelimuti ruangan. "Aku pun merasakan badai itu. Tapi, Niken, semua ini tidak pernah kurencanakan. Semua tumbuh, begitu saja." Ucapan itu meluncur seperti panah ke dada Niken. Ia menatap mata sang bupati, yang kini tak lagi menampakkan wajah seorang pemimpin, melainkan pria yang sedang gelisah karena mencintai perempuan yang bukan dari dunia yang sama. Niken mencoba membalas dengan senyum, tapi senyum itu goyah oleh air mata yang mulai menggenang. Mas Lindra berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela, lalu berkata lirih, "Kau tahu, sejak pertama melihatmu nyinden di acara Hari Jadi Tuban 2 tahun lalu, aku sudah merasa ada yang berbeda. Tapi aku diam, aku pendam, kupikir itu hanya kekaguman sementara. Tapi perasaan itu tumbuh, dan malam saat ku genggam tanganmu, aku tak bisa lagi menyangkalnya." Ucapan itu membuat dada Niken terasa sesak. Ia ingin menjawab, tapi setiap kata terasa seperti jebakan. Ia bukan perempuan biasa, ia adalah simbol budaya, dan kini jadi sasaran sorotan. "Aku bukan wanita yang kuat menghadapi sorotan seperti ini, Mas," akhirnya Niken berbicara. "Dunia maya bukan panggungku. Aku bisa menghadapi penonton, tapi bukan komentar jahat, bukan fitnah. Ibuku menangis setiap malam. Orang-orang mulai memandangku dengan wajah setengah hormat, setengah curiga." Suaranya pecah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mas Lindra mendekat, tapi tak berani menyentuhnya. Ia hanya duduk kembali, menatap wajah perempuan yang kini tengah remuk di depannya karena perasaan yang mereka sendiri tak minta tumbuh. Mereka duduk lama dalam diam. Tirai putih di ruangan itu berkibar seperti jiwanya yang dilanda badai. Sampai akhirnya Mas Lindra berucap pelan, "Kalau memang aku harus memperjuangkanmu, aku akan memperjuangkan semuanya. Termasuk pandangan dunia tentang kita. Tapi aku butuh tahu, kau juga ingin diperjuangkan." Niken menunduk, hatinya bergetar hebat. Ia tahu, jawaban malam itu bisa mengubah seluruh alur hidupnya. Ia bisa memilih kembali ke panggung, atau melangkah ke arah yang lebih dalam, lebih gelap, dan tak pasti. Dengan suara hampir tak terdengar, Niken menjawab, "Aku tidak tahu bagaimana caranya, Mas, tapi aku tidak ingin membenci perasaan ini." Kalimat itu membuat mata Mas Lindra memerah. Ia tak bersorak, tak bersujud, hanya memejamkan mata dan menghela napas panjang, seolah baru saja mendapatkan izin dari semesta untuk mencintai secara terang-terangan. Di luar sana, hujan turun tiba-tiba. Seolah langit pun tahu, malam itu dua hati telah mengikat simpul pertama dari kisah yang akan mengguncang lebih dari sekadar kabupaten kecil, tapi seantero negeri. Dan malam itu, saat Niken pulang dari pendopo, ia tidak langsung tidur. Ia menulis puisi untuk pertama kalinya dalam hidup. "Jika tirai ini bicara, ia akan menyebutmu bukan pemimpin, tapi pelabuhan. Dan jika gamelan bisa bersuara tanpa dipukul, maka hatikulah yang akan memainkannya, diam-diam, untukmu." Namun puisi itu tak pernah diunggah. Ia simpan dalam buku hariannya. Karena ia tahu, kisah ini belum selesai. Justru baru dimulai, dari balik tirai yang tak bisa lagi menutupi apa yang kini telah terbuka, rasa. Pagi itu, sinar mentari hanya menyinari separuh rumah sederhana di sudut kota Kediri, rumah tempat Niken Salindri tumbuh sebagai gadis kampung yang bersahaja.
Namun di serambinya yang beralaskan tikar pandan, seorang ibu tua duduk mematung sambil menggenggam sapu tangan lusuh yang sudah basah oleh air mata. Ibunda Niken, Nyai Sulastri, tak berkata sepatah kata pun sejak subuh. Ia hanya memandangi sandal anak gadisnya yang masih tertata di ambang pintu, pertanda Niken belum pulang malam tadi. Bukan, sekali ini Niken pulang larut karena pentas, tapi sejak kabar tentang genggaman tangan itu merebak, setiap malam menjadi gelisah yang tak berujung. Suara azan dari masjid kecil sebelah rumah menggema, tapi tak cukup untuk meredam gemuruh di hati sang ibu. Ia merasa hatinya dicabik oleh sesuatu yang tak bisa dilawan, rasa takut. Bukan takut kehilangan, tapi takut melihat anaknya jatuh ke dalam pusaran kekuasaan yang bisa menelan nurani. Ia tahu, cinta bisa datang kapan saja, tapi ketika cinta bersanding dengan politik, yang tersisa kadang hanya luka dan nama baik yang dikoyak. Dan kini, nama Salindri yang dulu diagungkan karena suara tembang yang merdu, telah dipakai netizen untuk dagelan, lelucon, dan sindiran. Ketika Niken akhirnya tiba di rumah, wajahnya pucat. Ia membuka pintu dengan perlahan, seakan tahu bahwa malam yang ia habiskan di pendopo akan menciptakan gelombang di rumah kecilnya. Nyai Sulastri tak menyambut, hanya menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Niken berdiri di depan ibunya, ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ibu, maaf, Niken gak bisa jelasin semua sekarang, ucapnya dengan suara bergetar. Tapi ibunya tetap diam, dan keheningan itu jauh lebih menyakitkan dari kemarahan. Akhirnya, air mata yang ditahan ibu itu pun jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena kecewa, melainkan karena takut. Ndok, ibu cuma pengen kamu bahagia. Tapi ibu juga takut, kamu ditarik ke tempat yang bukan duniamu. Ibu ini siapa? Hanya tukang rujak. Ibumu hanya ngerti panggung kecil, bukan panggung politik. Kalimat itu membuat Niken ambruk di lutut ibunya, menangis seperti anak kecil. Ia memeluk tubuh ibunya yang kurus, mencoba menyalurkan ketenangan, padahal dirinya pun remuk oleh tekanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam pelukan itu, Niken akhirnya bercerita perlahan. Tentang undangan ke pendopo, tentang pertemuan di balik tirai, tentang kata-kata Mas Lindra yang membuat hatinya ragu-ragu namun juga berharap. Sang ibu mendengarkan dalam diam, lalu mengelus kepala Niken sambil berkata lirih, kalau benar dia mencintaimu, dia akan datang ke rumah ini. Bukan hanya menjemputmu ke pendopo. Dan kalau dia laki-laki sejati, dia akan bicara bukan di balik tirai, tapi di hadapan keluargamu. Itu baru cinta yang bisa ibu terima. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung makna yang dalam, ujian bagi Mas Lindra, dan juga bagi niat cinta yang katanya tulus. Sejak pagi itu, suasana rumah berubah. Niken memilih tak keluar rumah dulu. Ia menolak undangan pentas selama seminggu, dan membatasi media sosial. Ia hanya ingin waktu untuk memikirkan semuanya, dan untuk menenangkan ibunya. Tapi dunia luar tak kunjung tenang. Beberapa wartawan datang ke rumah, membuat ibunya makin khawatir. Sebuah kamera sempat menangkap momen saat Niken menyapu halaman rumah, lalu dimuat di berita online dengan judul, "Sinden viral pilih menyepi, ada apa di balik rumahnya yang sepi?" Dunia seakan tak memberi jeda. Malam harinya, ketika Niken sedang menjemur rambut panjangnya yang masih basah setelah keramas, ibunya datang membawa secarik surat yang diantar kurir. Surat itu tak beramplop, hanya bertuliskan tangan, dengan segala hormat, izinkan saya bersilaturahmi ke rumah panjenengan, Bu Sulastri. Saya tahu, cinta yang baik harus dimulai dengan restu dan keberanian. Mata Niken membesar. Tangannya bergetar, ia tahu, huruf L, itu bukan dari sembarang orang. Mungkin, saatnya pintu rumah ini akan diketuk oleh sosok yang sebelumnya hanya bisa ia temui di panggung dan pendopo. Dan malam itu, Nyai Sulastri kembali duduk di serambi. Tapi kali ini bukan dengan sapu tangan basah, melainkan dengan secangkir teh hangat yang mengepul. Di hatinya, masih ada keraguan. Tapi ia tahu, jika seseorang benar-benar ingin memetik bunga, maka ia harus datang ke kebun, bukan sekadar mencium dari kejauhan. Dan jika benar Mas Lindra akan datang, maka rumah ini akan menjadi saksi awal, apakah cinta anaknya akan ditanam di tanah yang subur, atau justru akan layu karena disirami harapan semu. Pagi itu ruang rapat utama di gedung DPRD Kabupaten Tuban penuh sesak. Aroma kopi dan kertas hangat bercampur dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Para anggota dewan duduk rapi, sebagian membuka laptop,
sebagian lainnya sibuk memutar-mutar pena seolah menyimpan unek-unek. Agenda hari itu seharusnya membahas rencana anggaran kegiatan budaya tahunan. Namun semua orang tahu, bukan angka yang jadi sorotan, melainkan satu nama yang mendadak menjadi beban di balik anggaran itu, Niken Salindri. Ketika nama Niken disebut sebagai Duta Seni Budaya, yang akan diikutsertakan dalam berbagai program daerah, satu tangan langsung terangkat. Maaf, saya tidak menentang seniman lokal, tapi saya rasa, terlalu seringnya nama yang sama muncul dalam program resmi pemerintah menimbulkan kesan tidak objektif, ujar salah satu anggota Dewan Oposisi, dengan nada tajam namun terselubung. Beberapa pasang mata langsung melirik ke arah perwakilan bupati. Ruangan itu sontak menjadi dingin. Hening, tapi hening yang memekakkan telinga. Beberapa anggota Dewan mulai saling bertukar pandang, seolah-olah tak perlu kata-kata untuk tahu bahwa yang sedang dibicarakan bukan hanya soal anggaran, tapi soal isu hangat yang merasuki seluruh ruang publik, hubungan spesial antara Bupati Tuban dan sinden muda dari Kediri. Salah satu anggota dari fraksi moderat mencoba menenangkan suasana. Mari kita kembalikan pembahasan ini pada substansi. Selama yang bersangkutan berkontribusi secara profesional, mengapa kita harus persoalkan hal pribadi? Tapi sayangnya, yang pribadi justru telah merasuki yang profesional. Di luar gedung rapat, bisik-bisik semakin kencang. Para pegawai honorer, staf humas, bahkan wartawan lokal mulai bertanya-tanya. Apa mungkin ini semua sudah dirancang? Apa jangan-jangan akan dijadikan istri kedua? Gumaman liar menyebar seperti kabut pagi yang tak bisa dihentikan. Di grup WhatsApp internal, beredar tangkapan layar obrolan para ajudan yang menyebut bahwa Mas Lindra sedang bersiap melangkah lebih jauh demi Niken. Tak jelas siapa yang pertama kali menyebarkan, tapi efeknya seperti bom waktu. Sementara itu, di balik meja besar di pendopo, Mas Lindra duduk termenung. Ia telah menerima laporan tentang apa yang terjadi di ruang dewan pagi tadi. Ia tahu, badai ini tidak bisa diredam hanya dengan diam. Tapi ia juga tahu, bicara tanpa waktu yang tepat hanya akan memperkeruh. Di hadapannya terbuka selembar surat undangan makan malam dari Ibunda Niken. Ya, beliau mengizinkan pertemuan keluarga. Tapi pertanyaannya sekarang, jika ia melangkah, apakah rakyatnya akan tetap melihatnya sebagai pemimpin, atau sebagai lelaki yang terbuai asmara? Bisikan juga muncul di lingkaran dalam pemerintahan. Mas, tolong jaga jarak dulu, ucap salah satu staf ahli. Kita ini menjelang pembahasan APBD, semua mata ke arah sampean. Kalau salah langkah, bisa-bisa lawan politik pakai ini sebagai peluru. Mas Lindra hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia muak karena cinta harus dibenturkan dengan strategi, karena perasaan harus ditakar berdasarkan kalkulasi politik. Ia tidak bisa menyangkal bahwa cintanya pada Niken telah menjadi isu publik. Tapi apakah itu kesalahan? Apakah salah mencintai seorang seniman yang membuatnya merasa hidup kembali? Sore itu, setelah semua bisik-bisik berhenti di meja-meja rapat, dan gedung dewan mulai sepi, Mas Lindra berdiri sendiri di balkon lantai 2 pendopo. Di tangannya ada foto Niken yang sedang tertawa polos saat manggung di desa kecil. Kamu tidak tahu, Nick, betapa dunia ini kejam pada orang yang mencintai dengan jujur, gumamnya pelan. Angin menyapu wajahnya, membawa suara tembang yang samar terdengar dari radio di ruang bawah. Lagu Jawa klasik, tentang cinta yang harus memilih antara nama baik dan nama hati. Dan malam itu, ketika seharusnya ia istirahat, Mas Lindra justru mengeluarkan pena dari saku jasnya. Ia menulis surat, dengan tangannya sendiri, bukan diketik ajudan. Di sana tertulis, saya akan datang, Bu Sulastri. Bukan sebagai bupati, tapi sebagai laki-laki yang ingin melamar putrinya secara terhormat. Biarlah dunia menilai sesuka mereka, asal ibu tahu, niat saya suci. Surat itu ia lipat, masukkan ke amplop berwarna coklat. Bukan hanya surat biasa, tapi pernyataan perang terhadap bisikan dan keraguan yang bersembunyi di balik rapat-rapat terbuka. Perjuangan cinta ini, kini masuk babak yang lebih berani. Pagi itu, suasana rumah Niken tidak seperti biasanya. Burung-burung berkicau lebih riuh, dan angin semilir seolah membawa firasat akan datangnya sesuatu yang luar biasa. Nyai Sulastri sudah duduk di serambi sejak subuh, mengenakan kebaya kuning gading, rambut disanggul rapi. Niken, yang biasanya tampil polos dengan daster dan ikatan rambut seadanya, hari itu juga didandani ibunya. Tanpa banyak kata, hanya dengan isyarat penuh makna, bersiaplah, anakku. Hari ini,
dunia akan mengetuk pintu kita. Dan tepat pukul 9 pagi, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah mereka. Bukan satu mobil, tapi 3. Satu di antaranya membawa buket bunga raksasa, yang dibopong oleh 2 orang pria berbaju batik identitas kabupaten. Di belakang mereka, berdiri tegak sosok yang selama ini hanya muncul di layar berita dan panggung politik, Mas Lindra, Bupati Tuban. Ia mengenakan beskap warna kelabu dan belangkon hitam, tampak tenang namun tatapannya menyimpan gelombang perasaan. Warga sekitar mulai berdatangan, mengintip dari pagar dan sudut gang, tak percaya akan apa yang mereka saksikan. Kamera ponsel mengarah ke satu titik, kedatangan Bupati ke rumah seorang sinden desa. Di hadapan Nyai Sulastri, Mas Lindra menunduk hormat, lalu membuka amplop coklat yang selama ini ia simpan. Dengan segala kerendahan hati, saya datang bukan sebagai pejabat. Hari ini saya datang sebagai laki-laki biasa, yang ingin melamar anak panjenengan untuk menjadi pendamping hidup saya. Suara Lindra terdengar mantap namun bergetar. Niken, yang berdiri di balik pintu kamar, mendengar kalimat itu dengan dada bergemuruh. Bibirnya gemetar, dan matanya mulai basah. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Lelaki itu datang bukan hanya dengan kata-kata manis, tapi dengan keberanian untuk memperjuangkan. Buket bunga raksasa yang disusun dari mawar merah dan melati putih kemudian diletakkan di tengah serambi. Di sela-sela bunga, tersemat tulisan tangan, untuk perempuan yang tak hanya merdu dalam suara, tapi juga dalam tutur dan hatinya. Bunga itu bukan hanya simbol cinta, tapi juga bukti bahwa Mas Lindra tak sekadar bicara di balik tirai atau menggenggam tangan di panggung. Ia datang dengan niat, dengan langkah, dan dengan wajah terbuka. Beberapa tetangga mulai menangis haru, tak menyangka bahwa anak desa seperti Niken diperlakukan dengan begitu mulia. Namun di tengah keharuan itu, suara lirih keluar dari mulut Nyai Sulastri. Lelaki yang baik bukan hanya datang membawa bunga, tapi ia juga harus siap membawa luka yang mungkin datang bersama anak saya. Dunia sedang menyorot, mencibir, dan menghakimi. Apakah sampean siap berdiri bersamanya, bukan hanya dalam sorotan, tapi juga dalam hujatan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Semua mata menatap Mas Lindra. Dan ia, tanpa ragu, menjawab dengan mata yang berkaca, jika dunia mencibirnya, biarlah saya yang menjadi tamengnya. Jika hujan fitnah turun, biarlah saya yang menjadi payungnya. Tangis pun pecah. Niken akhirnya keluar dari balik pintu dan menghampiri ibunya serta Mas Lindra. Ia menunduk, mencium tangan ibunya, lalu mengulurkan tangannya kepada sang bupati yang kini telah menjadi calon pasangan hidupnya secara resmi. Genggaman itu bukan lagi rahasia. Itu adalah pernyataan kepada dunia, bahwa cinta mereka bukan sembunyi-sembunyi, tapi cinta yang siap dilihat, diuji, dan diperjuangkan bersama. Di luar rumah, warga bersorak. Tak sedikit yang memekik haru. Beberapa media lokal sudah menunggu dengan kamera menyala. Semua ingin merekam momen yang akan dikenang sebagai sejarah kecil di bumi Ronggolawe. Tak butuh waktu lama, foto-foto dari acara itu tersebar luas di media sosial. Tagar-tagar Niken dilamar bupati dan tagar dari pentas kepelaminan langsung jadi trending. Warganet terbelah, ada yang mendoakan, ada yang tetap sinis. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, keberanian Mas Lindra untuk datang langsung ke rumah Niken telah memecahkan stigma, bahwa cinta antara penguasa dan rakyat bukan mustahil jika dijalani dengan hormat. Netizen yang awalnya hanya bisa berspekulasi kini harus menelan kenyataan bahwa genggaman itu memang bermakna. Dan malam itu, di bawah langit Tuban yang bersih tanpa mendung, Niken menatap bunga di kamarnya dengan mata yang masih sembab. Ia memeluk surat lamaran itu sambil membisikkan doa. Bukan doa untuk popularitas, bukan untuk kekayaan, tapi untuk kekuatan. Karena ia tahu, setelah ini bukan hanya cinta yang akan datang, tapi juga ujian demi ujian. Tapi ia siap, karena kini ia tahu, cinta yang sejati tak hanya memetik bunga, tapi juga menanam dan merawatnya, meski dalam badai. 2 hari setelah momen lamaran yang menyentuh hati itu, dunia mendadak sunyi. Bukan karena cinta sudah usai, tapi karena sosok yang menjadi pusat segala perhatian, Niken Salindri, mendadak menghilang. Tak ada unggahan di media sosial, tak ada penampilan di acara budaya, bahkan keluarganya pun tak bisa dihubungi. Rumah sederhana di Kediri tampak terkunci rapat, tirai ditutup, dan serambi yang kemarin riuh dengan tawa, kini lengang seperti rumah kosong tak berpenghuni. Ketika seorang wartawan lokal mencoba menyambangi rumahnya, seorang tetangga hanya berbisik lirih,
Niken dibawa pergi malam-malam, katanya ingin menjauh sejenak. Kabar itu menyebar seperti api yang disiram bensin. Media sosial langsung meledak. Kenapa Niken menghilang setelah dilamar? Tulis seorang netizen. Jangan-jangan dia dipaksa menikah, bisik lainnya. Tak butuh waktu lama, tagar-tagar Niken menghilang dan tagar mana Niken pun merajai trending topik. Dari obrolan warung kopi hingga forum elit politik, semua membahas kepergian Niken. Bahkan stasiun televisi nasional menayangkan kilas balik kisah cintanya dengan Bupati Tuban, menambahkan dramatisasi musik pilu seolah-olah ini babak tragedi dari cinta yang belum sempat mereka sepenuhnya. Mas Lindra pun dibuat kelabakan. Ia mencoba menghubungi Niken melalui berbagai jalur, telepon, ajudan, bahkan mengutus orang ke Kediri, namun semua nihil. Ia berdiri sendirian di balkon pendopo, memandangi langit malam, menggenggam buket bunga layu yang kemarin ia berikan. Kenapa kau pergi, Niken? Saat aku baru saja bersumpah untuk melindungimu, kenapa kau justru menjauh? Gumamnya, di matanya terlihat kemarahan pada keadaan, dan ketakutan yang perlahan berubah menjadi keputusasaan. Ia tahu, cinta bisa diuji. Tapi apakah ini ujian, atau pertanda akhir? Sementara itu, di sebuah pondok kecil di lereng Gunung Wilis, Niken duduk di depan jendela, memandangi pepohonan dan kabut tipis yang menari di kejauhan. Ia tak kabur, ia hanya butuh ruang untuk bernapas. Dalam surat yang ditinggalkannya untuk ibunya, ia menulis, "Ibu, aku mencintainya. Tapi aku belum siap dilihat sebagai miliknya. Aku bukan tokoh, aku hanya perempuan yang ingin menyanyikan tembang tanpa diseret jadi bahan politik dan gosip. Aku hanya butuh waktu." Di pondok itu, Niken membaca puisi-puisinya yang lama. Ia berbicara dengan sunyi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas, sekaligus terasing. Namun kebebasan itu tak lama. Wartawan akhirnya menemukan jejaknya. Seorang fotografer berhasil membidik Niken dari kejauhan, mengenakan selendang coklat dan duduk di antara rumpun bambu. Foto itu menyebar dalam hitungan menit. Judul-judul bombastis pun bermunculan, ini lokasi persembunyian Niken, Niken kabur dari lamaran, Bupati ditolak diam-diam. Dunia maya semakin beringas. Ada yang menuduh Niken haus perhatian, ada pula yang memaklumi pelariannya sebagai bentuk ketulusan mencari ketenangan batin. Tapi satu hal pasti, keheningan tak lagi milik Niken. Di tengah kehebohan itu, Nyai Sulastri akhirnya bicara kepada media. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Anakku bukan kabur. Ia hanya menepi. Ia sedang menata napas sebelum melangkah lebih jauh. Saya mohon, biarkan ia sendiri, walau sebentar." Kalimat itu seketika menamparkan publik. Namun sayangnya, permintaan sederhana itu sulit dipenuhi ketika cinta telah menjadi konsumsi publik, dan ketika kehidupan pribadi seseorang telah dijadikan bahan konten demi trafik dan engagement. Mas Lindra pun akhirnya membuat pernyataan resmi. Di depan awak media, ia mengenakan setelan batik sederhana, tampak lelah dan gelisah. "Saya menghargai keputusan Mbak Niken untuk mengambil jarak. Dan saya akan menunggu, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai laki-laki yang mencintainya dengan sabar." Pernyataan itu disambut air mata oleh sebagian netizen dan sindiran oleh lainnya. Tapi Mas Lindra tetap diam, tetap berdiri. Ia tahu, mencintai perempuan sekuat Niken bukan perkara memiliki, tapi perkara menunggu, dengan penuh hormat dan keberanian. Dan di pondok sunyi itu, malam mulai turun. Niken menatap bintang pertama yang muncul di balik awan, dan untuk pertama kalinya sejak pergi, ia tersenyum kecil. Ia tahu, dunia menunggu. Mas Lindra menunggu. Tapi lebih dari itu, hatinya sendiri juga menunggu, jawaban dari kegelisahan yang selama ini ia kubur dalam tembang. Mungkin sebentar lagi, mungkin esok, tapi untuk malam ini, biarlah sunyi menjadi teman. Karena cinta yang besar, terkadang butuh waktu untuk tumbuh dalam hening. Pagi itu, kabut Gunung Wilis masih menebal, membalut pepohonan dan atap pondok dengan selimut putih yang menenangkan. Di dalam pondok, Niken duduk bersila di depan meja kayu tua, secangkir teh pahit sudah dingin di sampingnya. Di tangannya, sebuah kertas kosong mulai terisi coretan tinta hitam. Tangannya bergetar, namun jemarinya mantap. Di balik kegamangan yang selama ini ia rasakan, kini perlahan muncul kejelasan. Ia tak ingin lari terus. Ia tak ingin sembunyi. Dan jika cinta memang harus diuji, maka biarlah ia menjawab dengan kata-kata yang paling jujur dalam sebuah surat balasan. Untuk Mas Lindra, yang telah datang bukan hanya sebagai bupati,
tapi sebagai lelaki yang berani memperjuangkan hati seorang sinden desa. Kalimat pertama itu mengalir deras. Niken menulis tentang ketakutannya, tentang tekanan dunia, tentang suara-suara bising yang membuatnya nyaris kehilangan arah. Tapi ia juga menulis tentang rasa terima kasih, tentang keberanian Mas Lindra datang ke rumahnya, bukan dengan janji, tapi dengan langkah nyata. Ia tak menyangka, di tengah kekuasaan dan sorotan, masih ada laki-laki yang bersedia menunduk hormat di serambi rumah rakyat kecil. Niken bercerita dalam surat itu bahwa cinta bukan hanya soal kata, iya atau tidak, tapi juga soal kesiapan menanggung akibatnya. Mas, aku bukan takut pada cinta kita. Aku hanya belum siap jika cinta itu dijadikan bahan dagangan politik, dijadikan cemooh oleh mereka yang tak pernah tahu rasanya dicintai dalam diam. Tulisnya dengan tinta yang mulai luntur karena air mata. Ia menuliskan bahwa dirinya hanyalah seorang perempuan yang terbiasa bicara lewat tembang, bukan lewat pernyataan pers. Dan karena itulah, ia butuh waktu, bukan untuk lari, tapi untuk mengenali kekuatan hatinya sendiri. Di akhir surat itu, ia menuliskan kalimat yang membuat udara di sekitarnya terasa berhenti, "Aku akan kembali, Mas." Tapi bukan sebagai Niken yang dibicarakan orang. Aku akan kembali sebagai Niken yang siap berdiri di sisimu, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai terang. Jika Mas masih ingin aku menjadi pelabuhan, maka aku bersedia menjadi perahu yang berlayar bersamamu, bukan ditarik, tapi dipersilakan. Tangan Niken berhenti menulis. Ia melipat surat itu pelan-pelan, mencium kertasnya, lalu menyisipkannya ke dalam amplop putih sederhana yang ia beri cap sidik jari sendiri. Surat itu ia titipkan pada seorang kawan lama, seorang tukang ojek gunung yang sudah mengenalnya sejak kecil. "Mas Yadi, tolong antarkan ini ke pendopo Tuban. Jangan titip ke siapa-siapa, langsung ke tangan beliau." Mas Yadi, yang biasanya tak banyak bicara, hanya mengangguk penuh haru. Ia tahu, surat itu bukan sekadar surat. Itu adalah jembatan yang akan menentukan apakah dua hati yang pernah diguncang badai bisa bertemu lagi di tepian yang sama. Di pendopo Tuban, Mas Lindra sedang duduk di ruang kerja yang sepi. Ia belum tidur semalaman. Tatapannya kosong menatap layar ponsel yang penuh spekulasi media. Ketika seorang penjaga datang membawa surat putih tanpa nama pengirim, ia nyaris menolaknya. Namun setelah melihat cap sidik jari di bagian belakang, jantungnya berdegup. Ia membuka surat itu perlahan. Saat membaca kalimat pertama, bibirnya langsung bergetar. Dan ketika ia selesai membaca, air mata yang selama ini ditahan pecah juga, diam-diam, tanpa suara. Tapi tangis itu bukan karena sedih. Tangis itu adalah kelegaan seorang pejuang yang akhirnya menerima kabar bahwa medan yang ia tempuh tak sia-sia. Sore harinya, Mas Lindra berdiri di beranda pendopo, memandangi langit yang perlahan bersih dari awan. Surat itu masih ia genggam, dan senyumnya muncul untuk pertama kali dalam beberapa pekan terakhir. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal kini pasti, Niken akan kembali. Dan cinta mereka tak lagi sembunyi, tapi perlahan menuju terang. Dunia boleh tetap bising, tapi bagi dua hati yang saling setia, satu surat saja cukup untuk menjadi jangkar yang menahan mereka dari tenggelam dalam badai. Dan di lereng Gunung Wilis, Niken memejamkan mata, tersenyum di bawah pohon jambu. Di hadapannya, lembaran-lembaran puisi baru mulai tersusun. Ia siap, bukan untuk kembali ke panggung sebagai sinden yang viral, tapi sebagai perempuan yang tahu apa yang layak ia perjuangkan. Karena kini, ia tak hanya punya suara, ia punya keyakinan. Hari itu, langit Tuban memantulkan cahaya keemasan yang lembut, seolah-olah alam pun turut bersiap menyambut sebuah kisah cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Jalan utama menuju pendopo kabupaten telah dihias janur kuning, payung-payung tradisional, dan taburan bunga melati. Warga berbondong-bondong datang dari berbagai penjuru, bukan hanya karena undangan resmi dari protokol pemerintah daerah, tetapi karena mereka ingin menjadi saksi dari satu kisah cinta yang telah tumbuh, diuji, dan kini dirayakan. Di tengah gegap gempita itu, nama Niken Salindri dan Mas Lindra disebut-sebut seperti tokoh dalam dongeng yang menjadi nyata. Niken, dalam balutan kebaya putih gading yang disulam tangan oleh pengrajin Kediri, berjalan perlahan menuju pelaminan yang didesain seperti panggung tembang Jawa. Kepalanya dihiasi siger dan untaian bunga melati yang menjuntai indah. Namun bukan mahkota yang membuat semua mata tertuju padanya, melainkan ekspresi damai di wajahnya. Ia, bukan lagi gadis yang dibayang-bayangi ketakutan publik.
Ia kini berdiri sebagai perempuan yang telah berdamai dengan dirinya, dengan masa lalunya, dan dengan pilihannya. Dan pilihan itu adalah lelaki yang kini menunggunya di ujung pelaminan. Mas Lindra berdiri tegap dengan beskap hitam dan kain batik bermotif khas Tuban. Di dadanya terselip keris kecil, simbol tanggung jawab dan keberanian. Tapi di balik ketegasan itu, matanya nyaris berkaca-kaca saat Niken mendekat. Dunia pernah mencoba merobek kisah mereka, dengan komentar tajam, fitnah, dan keraguan. Namun kini, di hadapan ribuan pasang mata, mereka tak lagi harus sembunyi-sembunyi. Genggaman tangan yang dulu diperdebatkan kini menjadi genggaman sah. Bukan hanya oleh cinta, tapi oleh ikrar suci pernikahan yang disahkan secara agama dan negara. Suara sinden lain melantunkan tembang lirih saat ijab kabul berlangsung. Udara seolah menahan napas ketika suara Mas Lindra terdengar tegas mengucap, "Saya terima nikahnya Niken Salindri," dan seketika tepuk tangan pecah, tangis haru mengalir dari para tamu undangan. Bahkan beberapa awak media yang sejak awal mengikuti kisah mereka ikut menunduk, tak mampu menyembunyikan emosi. Dunia maya pun kembali geger, namun kali ini bukan karena kontroversi, melainkan karena cinta yang akhirnya menemukan jalan pulang dari panggung ke pelaminan. Nyai Sulastri duduk di sisi kiri pelaminan, memandangi anaknya dengan mata berkaca. Ia tak pernah menyangka anak perempuan yang dulu ia antar latihan sinden keliling desa kini menjadi istri dari seorang pemimpin daerah. Tapi lebih dari itu, ia bahagia bukan karena status, melainkan karena melihat Niken dicintai, dihargai, dan diperlakukan setara. Dalam hati, ia berdoa agar suaminya di alam sana ikut tersenyum menyaksikan hari bahagia ini. Usai akad, acara dilanjutkan dengan kirap budaya. Niken dan Mas Lindra duduk di kereta kencana yang ditarik 4 kuda putih, berkeliling alun-alun diiringi tarian reog, gamelan, dan ribuan warga yang menyanyikan tembang-tembang daerah. Dari atas kereta itu, Niken melambaikan tangan kepada warga, bukan sebagai selebritas viral, tapi sebagai istri dari pemimpin yang ia cintai. Dari balik tabir panggung kehidupan, ia telah keluar sebagai perempuan yang kuat, yang memilih sendiri jalan hidupnya, meski penuh badai. Di malam harinya, di pendopo yang kini dipenuhi cahaya lampu minyak dan lentera tradisional, Niken duduk di pangkuan Mas Lindra, membisikkan sesuatu, "Terima kasih karena tak pernah melepaskan tangan ini, meski dunia memaksamu." Mas Lindra tersenyum, menggenggam tangannya erat. "Karena kau bukan sekadar sinden. Kau adalah irama hidupku, Niken." Mereka berdua tertawa kecil, lalu menatap langit malam yang jernih. Tak ada lagi bayang-bayang, tak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah cinta yang telah diuji, dan akhirnya menang. Dan dari panggung kehidupan yang luas ini, semua orang akan mengingat kisah mereka. Dari panggung tembang Jawa yang sederhana, hingga pelaminan megah di pendopo kabupaten, cinta Niken dan Mas Lindra telah menjadi bukti bahwa keberanian dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Mereka tidak sempurna, tapi mereka tulus. Dan mungkin, di dunia yang sering lupa makna cinta sejati, kisah ini akan menjadi nyanyian yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menyaksikan kisah cinta penuh liku antara Niken Salindri dan Bupati Tuban yang menggetarkan hati banyak orang. Dari panggung sederhana hingga pelaminan megah, cinta sejati mereka telah membuktikan bahwa ketulusan mampu menembus segala rintangan. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan tentunya, subscribe channel ini, untuk tidak ketinggalan cerita-cerita viral dan penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, karena setiap kisah punya panggungnya sendiri, dan siapa tahu, panggung berikutnya milikmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.